ternyata ridho ini nerima bima sama Allah. Ridho aja udah. Nerimo ketuang Jawa itu surga. Surganya dunia. Emang mudah ngomongnya. Enak kita. Yang penting ridho. Kadang-kadang nih hati ini ngerutu. Ya Allah. Padahal udah dikasih kesehatan. Ya Allah. Lihat orang yang melihara. Duitnya banyak. Punya penyakit. Ya Allah. Makan ini dipantang. Makan ini dilarang. Makan ini dilarang. Cuma bubur aja pakai kecap. Iya. Coba kita. Cabai dimakan. Tahu ya dimakan. Macah dimakan. Sampai bambu dimakan sama pipi. Tahu bambu? Nah itu. Saktinya orang Indonesia itu. Wasabi'u a'asarah yang ke-17 man arada ayakuna fi mahbu fi apa nih? Yang terakhir kitab lembaran terakhir ini malah hilang tulisannya. Apa Mang Saman? Mang Minan? Fi mahbuhatil jannah. Waya. Man utawi sapana wong aroda yang ingin, aroda yang pengen, aroda yang menghendaki sopoman ayaskuna ada sinnya itu. Ayaskuna senang, tenang, senang, bahagia. Bi mahbuhatil jannati bi mahbuhatin jannati ai wasatiha. Tuh enaknya di tengahnya ada dijelaskan mana mahbuhatin itu yaitu di tengah-tengah surga. Ai wasatiha yaitu tengahnya surga. Kalau engkau mau bahagia di surga falyakun maka falyakun mana laku falyakun maka ana sopoman lakuin apa? Khobar dari falyakuna kana yakun zakiran wong kang berzikir. Zakirallahi yaitu orang yang zikir. Zikir itu ingat kepada Allah. Kapan? Billaili wan nahari, di waktu malam dan di waktu siang. Jangan ingat Allah lagi meriang, jangan ingat Allah lagi nggak punya duit. Ya Allah, ya kalau ingat mau siang mau malam di mana aja, zikir ingat Allah. Qala telah mendiko Suf al-Qusairi Imam Qusairi la yusalla abadu ilallahi ta'ala illa bidawami zikri. Kata Imam Qusairi, la yusalla sholla yasilu, la yusalla orang bakal sampai, tidak sampai sopo abdun hamba
ilallahi kepada Allah Subhanahu wa taala illa bidawami zikri kecuali dengan istiqomah dawam menetapkan ingat ya. Ingat tuh Allah. Apa sih zikir? Zikir ini ternyata wazikru ala dorba ini. Wazikru tawi zikir. Jadi kita harus tahu nih sekarang diajarin sama Imam Nawawi. Wazikru tawi zikir iku ala dorbata ini. Ternyata zikir ada dua. Wazikru tawi zikir iku dorbata ini ada dua. Nyatane jadi bala zikrul lisan, zikir lisan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir lisan, kelawan zikir lisan, wa zikrul qalbi, dan zikir hati. Jadi zikir ada dua, zikir lisan dan zikir qalbi. Qalbi itu hati. Jadi tidak akan sampai seseorang itu tanpa zikir. Tidak akan sampai kepada Allah tanpa zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fazikrul lisan. Fazikrul lisan. Fazikrul lisani maka utawi zikir lisan. Bi kelawan zikir lisan. Yasilu sampai al-ab. Yasilu bakal sampai sopo al-abdu hamba ilastidamati kepada yang menetapkan zikrul qalbi, yaitu zikrul qalbi oleh zikrul qalbi kepada hati. Jadi dengan kita ucapkan dengan lisan merasuk sampai ke hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah kita latih terus zikir itu. Biar sampai ke hati. Jadi dengan adanya lisan mengeluarkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akan tembus ke hati. Itu. Wa ta'iru li zikril qalbi. Wa ta'iru lan memenangkan. Wa ta'iru lan memenangkan li zikril qalbi. Maring zikir hati. Fa idza kana maka apabila ada. Faiza kana maka bila ada sopoman zakiran orang yang berzikir bilisanihi kelawan lisannya abad, lisannya berzikir wa qalbuhu dan hatinya juga wa maka utawi abad Iku al-kamilu sempurna. Iku al-kamilu sempurna sopo abad piwasifi ing dalam sifatnya abad. Fi hali sulukihi, suluk
bihali ing dalam keadaannya, halnya, sulukihi, suluknya, jalannya, tingkahnya, perilakunya. Jadi zikirlah penting. Jangan zikir tapi lepasin. Dah, ke hati lah. Dua-duanya menyatu. Subhanallah, walhamdulillah, kayak almarhum Arifin. Zikir. Jangan tetap la ilaha. Karena Abdul zikri fa'lam annahu la. Itu utama-utama zikir. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir mengingat dengan kalimat la ilaha illallah. Wasamin mangsaman wasamina asarah yang nomor 18 man aroda man utawi sapa wong aroda kang mengendaki sapa man barang siapa yang ingin dalam kitab Taurat ayyadakhula masuk sapa man masuk ke mana? Al jannata ing surga. Jika kita ingin masuk surga bi ghairi hisabi tanpa dihisab, diproses. Tuh, bocorannya nih. Bocorannya dari kitab ini. Jika kita nggak mau diproses, langsung masuk surga aja. Dengan apa? Falyatub, maka bertobatlah ilallahi kepada Allah. Falyatub, maka bertobatlah sira ilallahi kepada Allah. Taubatan nasuha, yaitu taubat nasuha. Bukan taubat Apa sih taubat? Bimana taubat? Ila ruju ilallah, kembali. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu taubatan nasu, yang dipanggil udah beriman. Allah sayang. Taubatan nasuha. Jadi itu orang yang taubat nasuha, taubat, orang ngaku taubat ini di dalam kitab Kasifatus saja. Ya. Orang yang bertaubat ini dengan meniatkan, diajamkan, jangan sampai mengulangi lagi. Ya. Dan ngaku taubat, harus duduklah di majelis ilmu. Kita sholat, biar tahu sholat. Nanya. Ya. Bagaimana rukun sholat, rukun qauli. Enak kalau kita yakin sholat, apalagi kita dipercayain jadi imam. Udah tahu rukun-rukunnya enak. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun enak. Kalau ada yang nyalain kita udah enak. Allah hanya maha tahu. Ilmu ya, tambah yakin kita. Nggak was-was lagi.
taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Qala telah berkata Sofa Kusairi, Imam Kusairi. Apa sih makna taubat? Imam Kusairi mengatakan, at-taubatu anapun utawi taubat. Orang yang taubat itu ternyata awalu manzili min munadilis salikin. Orang yang bertaubat itu adalah cikal awal yang memiliki pangkat kedudukan min manadilis salikin, daripada kedudukan pangkat yang salikin, yang menetap. Satu. Yang kedua, awalu maqamin, yaitu awal dari suatu maqam, tempat, maqamatit talibin, tempat orang-orang yang mencari. Tinggi derajat orang taubat itu. Ya. Imam Ghazali membagi dua, yang membawa orang dua ini. Yang pertama dikatakan diberikan suatu pangkat, yang mana pangkat itu pangkat yang menetap kepada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu tempat, maqam, daripada tempat-tempat, makom-makom, tingkatan-tingkatan orang-orang talibin, orang yang selalu mencarikan kebaikan. Jadi ada dua. Nah, beda lagi yang mengatakan qala ahlul ma'rifat, telah berkata ahli ma'rifat. Ma'rifat itu orang yang kenal. Ma'rifatullah, kenal, dekat kepada Allah. Ya. Apa kata ahli ma'rifat? Igsilu arba'an bi arba'in wujuhakum bima'in a'yunakum wa alfasakum bi zikri khalaqakum wa qulubukum. Yang dikatakan taubat menurut ahli ma'rifat, basuhlah, igsilu, basuhlah sira kabeh arba'at ing papat bi arba'in dengan empat. Basuh dengan empat perkara, dengan kekuatan empat perkara tersebut. Apa empat perkara tersebut bi arba'in? Pertama, wujuhakum, wajah kamu, bima'in, dibasuh dengan air. Apa maksudnya, Bu? Dengan berwudu, ya. Tuh, Imam Ma'ri menurut ahli ma'rifah. Ayunakum, yaitu mata-mata kamu, wa alsinatakum, dan lisan-lisanmu, bizikri, selalu ingat khalaqakum, yang menjadikan engkau, ai Allah. Jadi setelah dibasuh, kemudian mata-mata kita, lisan-lisan kita, bizikri khalaqakum, dengan mengingat yang menciptakan kita semua. Bahkan wa qulubakum, hati kita, bi khosyati, dengan keras, bihisati, dengan keras. Rabbakum, Tuhan kita, wa zunubakum, akan dosa-dosa kita, bitaubati,
kelawan taubat ila maulakum kepada Tuhan kamu. Qalbun hati. Imam Ghazali membagi hati menjadi 3. Qaswatul qalbi, ada hati yang keras. Ada qalbus salim, hati yang selamat. Qalbul maut, hati yang mati. Waduh. Qaswat itu hati ini dibagi menjadi 3. 1, qalbun marid, yang enak aja lah. Hati yang sakit. Yang kedua, qalbun marid. Yang kedua yaitu qalbul maut, hati yang mati. Yang ketiga yaitu qalbus salim, hati yang selamat. Nah, kalau yang marid masih kita obati dengan duduk-duduk pengajian begini. Ya. Dengerin, nasihat masih masuk. Beda dengan qalbul marid, hati yang mati. Jadi awali dengan qaswatul qalbi. Keras hati ini. Ya. Gak mau lagi sumumbukmun nasihat-nasihat gak masuk. Apa itu? Nah, itu tanda-tandanya hati yang mati. Orang-orang yang seperti inilah dikatakan matanya, telinganya, selalu ingat kepada penciptanya, bahkan hatinya khusyuk bihisyati, dengan keras selalu ingat kepada Allah, dan juga dosa-dosanya. Telah melakukan kesalahan dengan melakukan taubat kepada maulakum, yaitu Tuhanmu. Watasi asar, dan yang ke-19, man aroda, man utawi sopanawaw, aroda yang menghendaki sopoman, ayakuna yang to'onong sopoman, barang siapa yang menghendaki seseorang itu, menghendaki apa iku gonian, orang yang kaya. Ya, jadi orang yang kaya itu bagaimana? Falyakun, maka jadilah kamu. Kalau kita mau jadi orang kaya, diajarin di dalam kitab Taurat ini, rodian, orang yang ridho, orang yang rela, ridho, ikhlas. Bima qasamallah, bima kelawan barang qasama kang memberikan lau bagiman Allah, ing Allah. Jadi orang yang kaya itu orang yang rela apa saja yang diberikan oleh Allah. Wali ghairi minal mal, dan juga selainnya harta. Wal ja'i minal mali, wal ja'i, dan kedudukan, pangkat. Wa ghairi zalika, dan demikian harta, pangkat, jabatan. Ya. Qala tawis mendiko sof Abdul Wahid, Imam Abdul Wahid min Jaid, dari Imam Jaid. Apa katanya? Ar-ridha, utawi ridha, rela, iku babullah, adalah pintunya Allah. Babullah, pintunya Allah. Yang apa? A'zoma, yang gede.
Wa jannatud dunya adalah surganya dunia. Ternyata ridho ini nerima bima sama Allah. Ridho aja udah. Nerimo ketuang Jawa mah. Itu surga. Surganya dunia. Emang mudah ngomongnya. Enak kita. Yang penting ridho. Kadang-kadang nih hati ini ngerutu. Ya Allah. Padahal udah dikasih kesehatan. Ya Allah. Lihat orang yang melihara. Duitnya banyak. Punya penyakit. Ya Allah. Makan ini dipantang. Makan ini dilarang. Makan ini dilarang. Cuma bubur aja sama kecap. Iya. Coba kita. Cabai dimakan. Tahu ya dimakan. Macah dimakan. Sampai bambu dimakan sama pipi. Tahu bambu? Nah itu. Saktinya orang Indonesia itu. Iya. Itulah. Fabi ayyi ala irobikuma. Enak udah kita itu. Jadi orang kaya itu gampang. Ridho min kismatillah. Apa saja yang diberikan oleh Allah. Hari ini begini. Alhamdulillah. Itulah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Sehat. Udah kita mah ridho aja udah. Ridho itu apa? Min kismat apa saja yang diberikan oleh Allah. Kita lagi. Watasian aroda yakuna qaniyan fal yakun radiyan fama qasamallahu wa li ghairi minal mal wal jaa wa ghairi. Yang ke-10 wal isruna yang ke-20. Sampai 20 ya. Man utawi safana wong aroda kang mendaki sapa man ayakuna yadana sapa man mallahi sertana Allah. Barang siapa yang ingin selalu dekat kepada Allah bersama Allah, diajarin kita ini fakihan orang yang paham. Fakihan orang yang paham dalam agama, paham dalam membaca situasi dan kondisi kita, paham kita menjaga kesehatan. Fal yakun maka ana sapa man iku khosian orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk bi umuri ing dalam perkara dinahu bi umuri dinihi aja. Bi umuri dini ada hinya ya? Enggak ya. Bi umuri dinihi ing dalam perkara urusan agama. Ai mingqadan yang tunduk maknanya mingqadan tunduk ya ing dalam din. Jadi yang dikatakan orang yang khusyuk menurut Imam Nawawi yaitu orang yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan dalam urusan agama. Tunduk taat sami'na wa ta'na lil haqi kepada yang benar. Lil haqi maring kebenaran. Hak qabilan yang menerima lau bagiman min ayyi qailan kana. Min ayyi qailan kana yaitu tegasnya orang-orang yang qail. Orang-orang yang berkata kepadanya, udah benar aja udah. Ya. Jadi enak kita ini. Kalau kita ingin selalu bersama kepada Allah, sumakunta, karena kita harus yakin Allah itu selalu bersama kita. La tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana.
Jangan takut kata Allah, jangan gentar. Allah selalu bersama kita. Yang penting kita syariat kita jalani. Wayanya sholat. Sholat jarang-jarang aja. Waktu sholat zuhur, jarang. Ntar lagi asar, ntar lagi maghrib, nanti lagi isya, tadi udah kayak istirahat, nanti subuh. Itu dulu proses awal. Jarang-jarang sholatnya. Tapi 5 waktu kita kerja. Nah, itu disebut apa? Mungkodan atau mingkodan. Tunduk mingkot itu. Tunduk bagi yang benar. Wal adi wal isruna, makalah yang ke-21, man aroda, man utawi sopana wong, aroda kang menghendaki sopoman, ayakuna yento ono sopoman, hakiman khobar daripada kana yakunu, hakiman, yaitu hakim. Fal yakun maka anak sopoman, fal yakun maka anak sopoman, aliman wong kang alim. Dan hakiman itu ya orang yang bijaksana. Barang siapa yang menghendaki yang menjadi manusia yang bijaksana, maka jadilah engkau yang orang yang berilmu, alim. Rawawis mereka nanau sesungguhnya kanjeng Nabi SAW qala man goda arwara wallahu alam bi shawab. Insyaallah besok khatam ya, kalau keburu, kalau enggak. Jadi hari ini cukup dulu hadis. Ya, besok lagi. Karena kayaknya mata ini udah agak ketutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna allazi yanfa'una. Rabbi faqihna wa wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daimah wa akhilla atqiya ulama. Nahdha bil khairi wa nubqa kullasa. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.